Back to my channel Syarah Travel, channel informasi dan edukasi seputar haji, umroh, dakwah, dan ekonomi. Selamat datang dan menyaksikan video berikut ini. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tekan like dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat, serta sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghysyawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltah syahida wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznih wa sirajan munira. Sahabat Syarah Travel yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kajian tentang manasik haji dan umroh. Pertemuan yang kedua ini kita akan coba mengkaji dan membahas bagaimana kiat awal sebelum pemberangkatan yang dilakukan oleh setiap jamaah haji dan jamaah umroh agar haji yang dilakukan menjadi haji yang mabrur dan umroh yang makbul. Di antara kiat yang mesti dilakukan oleh setiap jamaah haji ataupun jamaah umroh yang akan menjadi calon duyufullah, para tamu Allah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah yang pertama, setiap calon jamaah haji ataupun jamaah umroh hendaknya mempersiapkan bekal yang cukup untuk kebutuhan selama perjalanan dan bekal yang memadai untuk keluarga yang ditinggalkan. Artinya kita mesti mempertimbangkan biaya kebutuhan yang diperlukan selama kita melakukan perjalanan ibadah haji reguler lebih kurang 40 hari ataupun haji khusus lebih kurang 25 hari, ataupun untuk melaksanakan umroh itu lebih kurang ada 9 hari dan 12 hari. Nah, kebutuhan selama kita melakukan perjalanan tersebut hendaknya tentu bisa kita estimasi berapa biaya yang akan kita gunakan untuk selama perjalanan dan berapa pula biaya yang kita tinggalkan untuk keluarga di rumah. Kemudian poin kedua adalah boleh saja jamaah haji ataupun jamaah umroh sebelum berangkat menunaikan ibadah haji ataupun umrah melaksanakan walimatus safar bagi yang mampu, dengan niat untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan tentu tetap harus menghindari sikap sum'ah ataupun mencari popularitas dari walimatus safar ataupun kenduri yang kita laksanakan sebelum melaksanakan berangkat menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Tidak boleh karena popularitas, misalnya dianggap orang yang kaya yang bisa melaksanakan ibadah haji ataupun mengharapkan pujian orang lain, itu tidak boleh. Ataupun untuk ria, menonjolkan diri dari orang lain, ataupun untuk mubahah atau artinya untuk berbangga-bangga. Ini seyogyanya mesti dan harus dihindarkan oleh setiap calon jamaah haji dan jamaah umroh. Kemudian poin yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah menyiapkan dokumen lengkap meliputi bukti lembar setor lunas ibadah haji ataupun umroh, buku kesehatan, kartu BPJS, buku paspor dan lembar visa haji serta lembar suntik gratis. Kemudian membawa kartu ATM jika diperlukan untuk transaksi keuangan, itu khusus bagi yang memiliki saja. Kemudian membawa pakaian yang cukup, ya kira-kira 5 setel ataupun 7 setel paling banyak untuk jamaah haji ataupun jamaah umroh.
termasuk pakaian seragam batik yang disediakan oleh Kementerian Agama ataupun bagi jemaah umrah yang disediakan oleh perusahaan, karena ini akan membantu sebagai identitas jamaah. Sebagai satu contoh, mungkin ketika berada di bandara dengan pakaian seragam, itu petugas akan lebih cepat mengenali kita sebagai jamaah. Kemudian poin berikutnya adalah menyimpan dokumen yang tidak diperlukan di rumah. Tinggalkan saja di rumah seperti KTP ataupun SIM dan sebagainya. Intinya adalah semua dokumen-dokumen yang tidak diperlukan ketika melaksanakan haji ataupun umrah, agar tidak kehilangan ataupun kececeran, tinggalkan saja di rumah. Kemudian yang perlu juga menjadi perhatian bagi setiap jamaah haji ataupun jamaah umrah, ketika melakukan perjalanan tidak berangkat, hal-hal yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan oleh jamaah haji dan umrah. Yang pertama adalah memakai pakaian transparan, pakaian tipis ataupun ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuh bagi perempuan. Ini tidak dibolehkan. Kemudian membawa dan menyimpan barang bawaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbangan. Jadi hal-hal yang barang-barang yang dilarang oleh penerbangan internasional itu jangan dibawa, seperti gunting misalnya, pisau ataupun cutter, obeng misalnya, atau pisau silet ataupun senjata api misalnya, senjata tajam ataupun bahan peledak misalnya. Ini jangan dibawa ketika berangkat haji ataupun umrah, tinggalkan saja di rumah, karena untuk kebutuhan pisau, gunting segala macam di tanah suci itu ada nantinya. Kemudian membawa kandungan barang-barang yang ada gas ataupun produk-produk dari hewani ataupun susu segar, daging segar ataupun zat cair yang bisa menyebabkan tertumpah nanti di atas pesawat. Ini tidak boleh dibawa. Kemudian juga menjadi perhatian setiap jamaah haji ataupun umrah, hendaknya jangan menyimpan uang ataupun barang-barang berharga, perhiasan di dalam tas koper, karena itu berkemungkinan bisa hilang ataupun tercecer dan sebagainya. Jadi barang-barang beracun misalnya, ataupun barang-barang yang mudah meledak, yang mudah terbakar, ataupun baterai yang bisa meledak, korek api, powerbank yang bisa meledak, itu jangan dibawa dan ditaruh di dalam koper untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan terkait perhiasan, sebisa mungkin jamaah haji seperti kalung, anting, gelang, ya kalau bisa nggak usah dibawalah ke tanah suci, karena ini dapat memancing hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada diri kita. Kemudian poin yang ketiga yang perlu kita sampaikan adalah kiat awal, bagaimana setiap jamaah haji dan umrah tentu mendambakan hajinya mabrur dan umrahnya makbul. Nah, agar haji mabrur dan umrah makbul ini bisa dicapai oleh setiap jamaah, yang pertama yang mesti diluruskan oleh setiap jamaah adalah teguhkan, kuatkan niat yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi menunaikan ibadah haji dan umrah ini hanya mengharapkan ridha Allah semata, bukan karena mengharapkan pujian sanjungan dari manusia, tapi niatkanlah ikhlas karena Allah. Kemudian sebisa mungkin dan semaksimal mungkin hindari perbuatan sum'ah ataupun untuk mencari popularitas, mencari nama baik ataupun mencari pujian sanjungan dari manusia. Hindari sikap ria, hindari sikap berbangga-bangga. Nah, ini sebisa mungkin dan memang harus dibuang jauh-jauh karakter ini bagi setiap jamaah haji dan umrah. Kemudian membekali diri dengan takwa, karena kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juz yang kedua, di dalam ayat 167, Allah SWT berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal yang sebaik-baiknya, dan bekal yang paling baik itu adalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah itu bersumber dari keuangan ataupun biaya yang halal, dari rezeki yang halal. Ini penting. Jadi jangan sampai ada tercampur biaya haji ataupun umrah itu dari rezeki ataupun biaya uang yang bersumber dari yang haram. Kemudian poin yang kelima adalah bekali diri dengan hati yang selalu berserah diri kepada Allah, menerapkan sikap sabar, tawakal dan bersyukur dalam setiap kesempatan, serta memperbanyak zikir dan doa.
di dalam melakukan perjalanan ini hendaklah kita banyak bersyukur, berserah diri kepada Allah, bersabar, tawakal, serta memperbanyak zikir dan doa. Kemudian poin selanjutnya yang keenam adalah laksanakan semua rangkaian ibadah haji dan umroh mulai dari rukun, wajib, sunnahnya sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi sebisa mungkin kita memang lakukan semua yang sudah diajarkan dalam kegiatan manasik. Kemudian yang poin selanjutnya, yang ketujuh adalah mengendalikan hawa nafsu dalam perjalanan. Selama melaksanakan ibadah, kendalikan hawa nafsu dan senantiasa berusaha untuk tidak melakukan rafas, artinya perbuatan ucapan yang bersifat kotor ataupun perbuatan-perbuatan yang fasik, maksiat dan dosa, serta hindari perbuatan yang menimbulkan permusuhan, pertengkaran. Kemudian poin selanjutnya yang kedelapan adalah hindari semua larangan ihram dengan penuh kesungguhan, keikhlasan dan kesabaran. Apapun hal-hal yang dapat membatalkan ihram kita itu tinggalkan. Kemudian poin selanjutnya adalah selama berada di Masjidil Haram, baik Makkah maupun Madinah, berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, baik itu ibadah wajib maupun itu ibadah sunat ya. Mungkin itu saja untuk kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi acuan bagi setiap calon jamaah haji dan jamaah umroh sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Demikian saja, banyak maaf, terima kasih. Insyaallah lain waktu dan kesempatan kita akan coba uraikan materi-materi berikutnya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Wa fiya subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, tekan like, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat, dan sampaikan pertanyaan di kolom komentar.